Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurkalina dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan contoh 3, yang mana soalnya itu fungsi f yang periodik dengan periode 2pi ditentukan oleh fx sama dengan x kuadrat dalam selang x-nya itu lebih besar 0 dan lebih kecil dari 2pi. Yang ditanyakan grafik fx dan yang kedua itu deret Fourier. Nah, yang pertama grafik fx. Dapat kita lihat dari fungsi fx-nya itu adalah x kuadrat. Jadi nanti itu grafiknya akan membentuk setengah dari parabola. Maka grafiknya itu nanti akan seperti ini. Bentuk setengah parabola. Di sini jaraknya itu 2pi. Kemudian di sini 4pi kuadrat karena x-nya itu kita ganti dengan 2pi sehingga nanti 4pi kuadrat. Jadi jarak antara grafik ini ke ini 2pi, ini juga 2pi, kemudian akan membentuk setengah parabola karena fungsinya itu x kuadrat. Kemudian kita lanjut pada deret Fourier. Kita ketahui bersama bahwa rumus umum dari deret Fourier itu 1/2 A0 ditambah sigma AN cos NX ditambah BN sin NX, yang mana N-nya itu sama dengan I sampai tak hingga. Nah, pada rumus umum deret Fourier ini terdapat A0, AN, dan BN. Jadi, kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari A0, AN, dan BN. Oke, yang pertama kita cari A0-nya terlebih dahulu. Oke, kita jawab. Yang pertama itu untuk bagian B, untuk A0-nya. Rumus umum dari A0 itu seperti integral min pi sampai dengan pi fx dx. Karena di sini fx-nya sama dengan x kuadrat, kemudian batasnya 0 sampai 2pi, makanya di sini kita tulis 1/pi integral 0 sampai 2pi x kuadrat dx. Nah, selanjutnya di sini kan ada integral x kuadrat, langsung saja kita integralkan sehingga sama dengan 1/pi integral dari x kuadrat adalah ini n berarti 1/3 x pangkat 3 dengan batas 0 sampai 2pi. Nah, kemudian kita ganti x-nya dengan batasnya. Sehingga 1/pi dikali 1/3, x-nya kita ganti dengan 2pi pangkat 3 dikurangi x-nya kita ganti dengan 0, semua yang dikalikan 0, jadi di sini langsung kita nolkan. Kemudian kita selesaikan yang ini. Jadi 1/pi 1/3 2 pangkat 3 8 pi pangkat 3 berarti 8pi pangkat 3. Nah, kita kali sehingga nanti 1/pi dikali 8/3 pi pangkat 3. Di sini pi pangkat 3, di sini pi pangkat 1 karena pembagian, jadi pangkatnya kita kurangkan sehingga kita menghasilkan 8/3 pi pangkat 2. Jadi ini adalah nilai dari A0. Nah, kemudian selanjutnya kita beralih pada AN. Rumus umum dari AN adalah seperti integral min pi sampai pi fx cos nx dx. Jadi langsung kita ganti saja batas dan nilai fx-nya. Sehingga di sini 1/pi integral 0 sampai 2pi x kuadrat cos nx dx. Nah, kemudian n-nya ini kita bawa ke depan, jadi 1/np. Nah, kita lihat di sini bentuknya x kuadrat dan cos nx. X kuadrat ini berfungsi sebagai u dan
cos nx ini berfungsi sebagai v, di mana rumus dari integral parsial itu adalah di sini kita tulis rumus dari integral parsial, integral u dv sama dengan integral u dv u dikali v dikurang integral v du. Nah, kan pada soal ini berfungsi sebagai u, ini berfungsi sebagai v. Untuk mengarahkan ke bentuk integral parsial ini, cos nx ini atau f ini kita jadikan sebagai df. Jika f ingin kita jadikan ke df, maka nilai ini kita integralkan. Jadi f atau sama dengan cos x kita ubah ke df, itu integral dari cos x sama dengan sin x. Nah, jadi di sini kita tulis integral 0 sampai 2pi, u-nya kita tulis x kuadrat, kemudian di sini karena di sini dv jadi kita tulis d, nilai v-nya ini sin x. Nah, ini sudah mengarah pada bentuk dari integral parsial. Jadi langsung saja kita selesaikan. Jadi sini sama dengan 1/np. Kita integralkan yang ini. Kan integral u dv ini berfungsi sebagai u, ini berfungsi sebagai dv. Berarti integral u dv sama dengan u dikali v. U-nya adalah x kuadrat. V-nya adalah sin x. Kemudian dikurang integral v, kita tulis sin nx. Sini ini berfungsi sebagai v. Kemudian dikali dengan du. Sini kan u-nya sama dengan x kuadrat. Jika kita ingin mengubah ke du, ini kita turunkan. Jadi turunan dari x kuadrat adalah 2x. Nah, makanya di sini kita kali 2x. Kita selesaikan dulu. Sama dengan 1/np kali x kuadrat sin x dikurang, nah integral dari sin nx adalah cos, jadi dikurang 2-nya ini kita bawa ke depan 2, kemudian n-nya juga per n, maka di sini 2/n. Kemudian integral dari sin adalah cos di sini belum kita integralkan karena belum bisa langsung diintegralkan. Jadi di sini dikurangi 2n masih dengan integral sin x-nya ini kita bawa ke depan, jadi nanti integral x sin x. Integral x sin x, di sini integral. Di sini integral x sin x. Nah, kemudian ini x-nya berfungsi sebagai u dan ini sin x-nya berfungsi sebagai v. Jadi kita arahkan lagi ke dv, jadi sin x-nya ini kita integralkan. Kita arahkan lagi ke integral parsial karena tadi itu tidak bisa langsung kita integralkan karena masih ada dua bentuk. Jadi di sini 1/np dikali x kuadrat sin x, kita integralkan nilai sin x-nya, integral sin sama dengan min cos, jadi di sini ditambah 2n
integral x d cos nx. Nah, ini sudah membentuk sudah sama bentuknya dengan integral parsial. Jadi langsung kita integralkan. X-nya berfungsi sebagai u, cos-nya berfungsi sebagai dv. Sehingga di sini sama dengan 1 per np dikali x kuadrat sin x ditambah 2n. Kemudian v u dikali v, u-nya itu adalah x, v-nya itu adalah cos nx. Jadi sini x cos nx, kemudian kita kurang integral v itu adalah cos nx, kemudian du itu du-nya kan adalah x, di sini u-nya itu adalah x, sehingga du-nya itu kita turunkan sama dengan 1. Jadi di sini kita kali 1. Nah, kemudian kita selesaikan yang ini. Sehingga di sini sama dengan 1 per np x kuadrat sin x ditambah dengan 2 per n. Kita integralkan yang ini. Sini x cos nx kurang integral dari cos adalah sin, jadi sini dikurang satunya ini kita bawa ke depan dan juga n, jadi di sini dikurang 1 per n sin x. Nah, ini semuanya sudah selesai, jadi langsung saja kita selesaikan yang mana tadi batas dari integral itu adalah 0 sampai 2pi. Jadi x-nya itu semua kita ganti dengan 2pi. Jadi di sini sama dengan 1 per np dikali x-nya kita ganti 2pi. Jadi di sini 2pi kuadrat sin 2pi ditambah 2 per n dikali 2pi cos n 2pi dikurang 1 per n sin 2pi. Nah, ini kemudian kemudian nilai dari sin 2pi itu, ingat nilai dari sin 2pi itu sama dengan 0. Sedangkan nilai dari cos 2pi itu sama dengan 1. Ini juga berarti sama dengan 0. Jadi di sini sisa 1 per np dikali ini sudah habis. Kemudian ini 2 per n dikali 2pi, sehingga 2 dikali 2pi sama dengan 4pi per n. Nah, ini sudah habis. Ini bernilai 0, jadi di sini kita kurang 0. Kemudian kita kali, berarti 4pi per pi n kuadrat. Di sini pi-nya bernilai 1. Jadi di sini sama dengan 4 per n kuadrat. Jadi nilai dari an itu adalah 4 per n kuadrat. Kemudian selanjutnya nilai dari bn. Oke, selanjutnya bn sama dengan rumus umum dari bn itu seperti integral min pi sampai pi fx sin nx dx. Langsung kita ganti batas dan nilai fx-nya. Jadi di sini bn sama dengan seperti integral 0 sampai 2pi x kuadrat sin nx dx. Cara penyelesaiannya sama dengan tadi cara mencari an, yang mana kita arahkan pada integral parsial, yaitu integral u dv sama dengan u dikali v dikurangi integral v du. Ini berfungsi sebagai u, jadi kita jadikan du lebih dahulu. Jadi di sini sama dengan 1/n-nya kita bawa ke depan,
NP, kemudian integral 0 sampai 2pi X kuadrat. Integral dari sin X adalah min cos, jadi di sini minus cos N. Di sini D, karena kita sudah integralkan nilai dv-nya D cos X. Nah, ini sudah mengarah pada bentuk dari integral parsial. Jadi langsung saja kita integralkan. Sini sama dengan minus 1 per NP. Kita integralkan. Nilai dari U adalah X kuadrat. Nilai dari V adalah cos NX. Kemudian kita kurang integral V adalah cos NX. Kemudian nilai dari DU itu sama tadi, U-nya itu sama dengan X kuadrat. Berarti DU-nya itu turunan dari X kuadrat adalah 2X. Jadi di sini kita kali 2X. Jadi sama dengan min 1 per NP X kuadrat cos NX. Ini juga tidak bisa langsung kita selesaikan. Jadi 2 dan N-nya ini kita bawa ke depan, begitupun dengan X-nya. Jadi di sini dikurang 2 per N integral X cos NX. Nah, ini kita arahkan lagi ke bentuk integral parsial. Ini berfungsi sebagai U, ini berfungsi sebagai dv, sebagai V. Kita jadikan dv, jadi kita integralkan. Jadi di sini sama dengan minus 1 per NP X kuadrat cos NX. Integral dari cos adalah sin, jadi di sini dikurang 2N integral X D sin X. Nah, ini sudah mengarah pada bentuk integral parsial. Jadi langsung kita selesaikan integral tersebut. Jadi ini sama dengan minus 1 per NP X kuadrat cos NX dikurang 2N. U-nya itu adalah X, dv-nya itu adalah sin X, kemudian dikurang integral sin X. Kemudian di sini U-nya sama dengan X, berarti DU-nya sama dengan 1. Nah, kita selesaikan dulu. Kita integralkan. Sini sama dengan minus 1 per NP X kuadrat cos NX dikurangi 2 per N X sin X. Kemudian satunya ini dan N-nya kita bawa ke depan, di sini ada N. Jadi dikurang 1 per N. Integral dari sin adalah min cos, jadi di sini ditambah 1 per N cos NX. Nah, ini sudah selesai semua. Yang mana batasnya itu kita ketahui bersama dari 0 sampai 2pi. Nah, selanjutnya kan di sini semuanya sudah selesai, jadi kita ganti X-nya ini dengan 2pi dengan batas 2pi dan 0. Jadi di sini kita tulis sama dengan min 1 per NP X kuadrat, X-nya kita ganti 2pi, jadi 2pi kuadrat cos N 2pi dikurang 2 per N 2pi sin N 2pi ditambah 1 per N cos N 2pi dikurangi 0, karena batasnya yang satunya adalah 0, jadi sini kita kurangi 0. Jadi kita selesaikan, yang mana kita ketahui bersama bahwa nilai dari cos itu adalah 1 dan nilai dari sin itu adalah 0.
Nah, oke. Berarti di sini sudah habis. Kemudian di sini sin cosnya bernilai 1. Berarti sisa 2pi 2/n juga. Di sini min dikurang 2/n, di sini ditambah 2/n. Jadi hasilnya sama dengan 0. Jadi ini sisa 2pi kuadrat cos n 2pi. Jadi di sini kita tulis sama dengan minus 1/np. Nilai dari 2pi kuadrat adalah 4pi kuadrat. Nah, ini pi-nya. Jadi hasilnya minus 4pi/n. Nah, ini adalah hasil dari Bn. Karena kita sudah ketahui nilai A0, An, dan Bn, jadi langsung kita masuk pada rumus umum dari fx. Jadi rumus umum dari fx itu fx sama dengan 1/2 A0 ditambah sigma, ini sama dengan I sampai tak hingga, mana An cos nx ditambah Bn sin nx. Kita ganti nilai A0, An, dan Bn yang telah kita dapat tadi. Jadi sini 1/2, A0-nya itu 8/3pi kuadrat ditambah sigma, n sama dengan 1 sampai tak hingga, An-nya itu 4/n kuadrat cos nx. Kemudian sini ditambah tadi Bn-nya itu minus 4pi, jadi di sini dikurang 4pi/n sin nx. Nah, ini bisa kita selesaikan sama dengan 8/6. Kita kecilkan, sederhanakan, bagi 2 jadi 4/3 pi kuadrat ditambah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 4/n kuadrat cos nx dikurang 4/n sin nx. Nah, ini adalah hasil dari deret Fourier fx sama dengan x kuadrat. Mungkin itu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.